Ya, baik. Pemirsa Metro TV Nusantara, kita masih lanjut berbincang di kesempatan kali ini. Memang menarik sekali kalau kita bicara mengenai berbagai macam agenda dalam Grebek Suro di Kabupaten Ponorogo yang memang ini bergandengan berkaitan dengan hari jadi ke-526 Kabupaten Ponorogo. Tadi beliau Bapak Yuda Selamat Sarwedi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Ponorogo juga sudah menyampaikan bahwa sebetulnya acara yang memang kita lihat luar biasa itu versi beliau adalah itu acara yang biasa. Padahal rangkaiannya luar biasa, eventnya juga luar biasa, ada 52 agenda yang memang nanti ada di dalam rangkaian panjang tersebut. Baik, kita akan kembali ke Pak Yuda. Pak Yuda? Oke, Mbak Pak Enzi, Yuda, bagaimana Mbak? kita penasaran Ya, loh Pak, dari ya, 1 bulan rangkaian Grebek Suro dan juga menuju hari jadi ke-526 ini. Tadi kan ada 52 agenda ya Pak ya, 52 event ya Pak ya? ya, Ya, selain dari 52. apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, Pak Yuda sampaikan tadi, mungkin juga ada beberapa event yang bisa diceritakan lagi Pak, selain tanaman hias dan sebagainya. Kita lihat ada juga hiburannya Pak. Ya, ya. Jadi Ponorogo ini sebagai, kalau berbicara Ponorogo ini kan kota Riok juga kota santri Ya, ya. Nah, ini antara budaya dan santri ini merupakan orkestra kolaborasi yang sangat indah dan elok, ya. juga menjadi kearifan lokal yang menjadi spirit masyarakat Ponorogo yang mungkin tidak bisa dibedakan dengan yang lainnya. Karena berbicara Ponorogo, kalau dari sisi seni budaya saja saya punya 27 jenis kesenian. Ya. Ini di Ponorogo. Hmm. Kemudian kalau dari sisi kantrinya sudah di Ponorogo ada pondok Ya. Gontornya, kemudian ada pondok Ngabar. Nah ini kita kolaborasikan bersama antara budaya dan kota dan santri ini. Nah sehingga dari 52 event itu memang yang pertama basic kita adalah komunitas. Ya. Jadi ketika kita menggelar, saya tadi kan sudah menyampaikan postur anggaran saya sudah nggak seksi lagi, kan seperti itu. Iya. Dan ya kalau berbicara saya terkait dengan anggaran, loh bagaimana wong anggaran wong saya aja kena refocusing pasca pandemi, siapa yang mikirin anggaran? Jangankan memikir event, wong bagaimana kita ke depan aja kita belum pasti semuanya. Oleh karena itu ya dengan semangat itu tadi, dengan filosofis tema bergandeng erat cepat itu tadi, semua elemen komunitas ini bergandeng, memang bergandeng erat betul. Jadi bergandeng erat ketika mereka mengadakan kegiatan misalnya terkait dengan trail adventure, kemudian hardtop. Ini tidak hanya tanaman hias, kemudian budaya saja, semua acara yang sesuai dengan komunitasnya masing-masing itu menggelar event. Dan event ini tentunya akan membawa impact perekonomian. Contoh kemarin hardtop. Komunitas hardtop itu se-Jawa Timur itu pada ngumpul mengadakan jamburi hardtop di sini. Ya kita fasilitasi, mengajukan proposal. Ya, Anda punya duit berapa? Saya punya duit sekian, Pak Yuda, saya mau bantuan. Loh, terus ini kerangnya gimana? Ya menggali urunan lah ini. Ya. Jadi ketika berbicara urunan ini kan semangat yang luar biasa. Dan itu semuanya, saya punya duit sekian. Nah, duit saya kalau urusan dengan pemerintah ini kan LS. LS itu biasanya setelah acara baru tak kasih kan duit dari pemerintah. Dan itu kan sekarang ini kan tidak ada bayar tunai, ya tak semuanya nih. Yang penting SPJ tak proses untuk bantuannya berapa ya dirata, ini kan seperti itu. Tapi acara ini kan berlangsung. Yang penting kan jalan dulu. Kan begitu. Kita punya semangat, akhirnya ya sukses. Akhirnya ya impact-nya apa di Telaga Ngebel, karena kemarin itu ngambil di Telaga Ngebel. Impact-nya apa? Hotel di Telaga Ngebel itu overbooking, saya aja sampai tidurnya itu sama Pak Bupati, saya itu tidurnya aja di mandinya itu di kecamatan, tidak di hotel karena hotelnya sudah penuh dengan pengunjung. belum kulinernya ya, belum warung makannya, belum wisatanya. Jadi ini satu kali event ya. Apalagi besok kita itu tadi malam itu Vespa. Kemarin malam itu Vespa. Kemudian ada jambore mini trek, kemudian ada sepeda unto. Itu dari komunitas itu, mereka itu kalau komunitas itu solidaritasnya sangat luar biasa. Mereka akan mengundang teman-temannya dari luar daerah, gitu loh. Nah, ya itu tadi patungan, saya punya duit sekian, panjenengan punya duit sekian. Kalau kurang gimana ya urunan kali kurang lagi ya sponsorship. Lah inilah yang namanya bergandeng erat, sama-sama semangatnya sehingga Ponorogo ini ingin tumbuh dan bangkit kembali. Baik. Gitu. Iya.
Pak Yuda. Artinya adalah konsep dari acara Grebek Suro ini menyatukan budaya dan santri. Betul begitu, Pak? Menyatukan, betul, menyatukan budaya dan santri. Baik. Supaya makanya tadi panjenengan di panggung loh, itu Pak ada penari santrinya. Iya, penari Saya sufi, tidak Pak. hanya menampilkan, saya tidak hanya menggelar acara-acara apa ya. Ini harus bergerak tidak hanya seni tradisi saja, tapi di situ ada kearifan bagaimana ini Ponorogo sebagai kota sendiri. Bahkan nanti juga saya akan menggelar 2022 Ganongan fit dengan penari sufi. Nah, menyatu Ganongan itu kan salah satu karakternya penari reog. Iya. Yang ya sama-sama mempunyai teknik yang sangat luar biasa. Kalau yang satu Ganongan itu bisa atraksi, yang sufi juga atraksi. Betul. Muter-muter itu kalau orang yang tidak punya capek, bisa melakukan, Pak. iya kan kita bisa pusing, bisa roboh itu. Betul. Jadi kita kolaborasikan bersama antara ini sebagai etnik santri, yang satu ini etnik budaya tradisi reog Ponorogo. 2022 itu akan memecahkan rekor muri. Belum nanti reog objok. Reog objok itu gelaran reog yang gelaran reog bukan festival. Kalau yang panjenengan lihat selama tiap malam ya, live streaming itu reog festival. Ya kalau reog objok itu reog yang memang berada di tengah-tengah masyarakat untuk hiburan di masyarakat. Kemudian nanti di situ hanya ada jadil, ganongan dan reog dadak meraknya saja. Nah itu nanti akan pentas di kota, akan turun ke jalan dari semua penjuru, dari yang di pegunungan, kemudian yang di desa-desa akan tumplek turun ke kota, akan show of force, akan perform di jalan, yang tentunya ini nanti di Ponorogo ini kan ada 307 desa, kan seperti itu. Ya, masing-masing desa itu yang jelas sudah pasti mereka itu mempunyai satu reog, minimal kan seperti itu. Lah besok itu semuanya mereka yang punya reog akan dibawa ke kota, dan itu nanti akan ratusan reog akan turun ke jalan. Sudah tidak bisa dibayangkan betapa macet. Pak Yuda, Pak Yuda sampaikan ini, artinya adalah ini proyek nanti selepas dari acara Grebek Suro ya Pak ya, ini acara sendiri ya Pak ya? Sama, satu rangkaian. Oh rangkaian, reog obyok dan sebagainya ini rangkaian? Satu rangkaian. Biasa, iya. Nah, itu Pak Yuda datang ke Ponorogo. Iya. Makanya datang ke Ponorogo. Pak Yuda, saya penasaran juga nih. Yang membedakan Pak, Grebek Suro tahun 2022 ini, oke lah dari konsep yang jelas ini sedikit beda ya. Dengan Grebek Suro yang lainnya Pak, selain dana loh Pak. Yang sangat berbeda ini kondisi dan situasi. Ya. Nah, saya sudah berbicara, kalau sudah kena pandemi, itu jangankan situasi perekonomian ya, ekonomi. Yang namanya kena pandemi ini sangat luar biasa. Ya, psikologisnya terhadap masyarakat. Ya, ini adalah momen yang untuk membangkitkan. Kalau dulu kita safety aman-aman saja, itu kegiatan rutin tahunan kan seperti itu. Nah, ini ada muatan bagaimana kita memberikan spirit kepada masyarakat untuk bangkit kembali, explore. Seniman juga gitu, sekian tahun sudah nggak berkarya, kemudian mereka sudah mungkin sudah beralih untuk pencahariannya. Kalau dulu seniman mungkin mereka ke sektor yang lain. Nah, tetapi mereka sekarang dengan adanya di Grebek Suro ini, perayaan Grebek Suro ini, mereka mulai ada activity, mulai ada kegiatan kembali seperti itu. Ekonomi kreatif juga begitu. Alhamdulillah. Nah, ya ekonomi kreatif juga kita gerakan. Lah makanya saya membuat ikon baru itu Mbak di Jalan Bos Cokro Aminoto itu. Yang namanya Ponorogo Creative Festival yang kita branding dengan Hoskestra. HOS Cokro Aminoto orkestranya. Jadi ini adalah kolaborasi bersama seni, budaya, kemudian ekonomi kreatif, kuliner, yang kebetulan yang membanggakan Ponorogo ini kan masuk target kita ini. Kemarin kita berbicara ICH UNESCO, Intangible Cultural Heritage, untuk reog diakui sebagai warisan budaya dunia UNESCO. Sekarang ini Ponorogo, saya sedang menuju UCCN, UNESCO Creative Cities Network. Jadi kota Ponorogo akan kita bawa kepada kota jaringan dunia, jaringan UNESCO. Ya, yang mana saat ini saya sudah lolos dan ditetapkan sebagai kota kreatif Indonesia. Nah, itu di Kemenparekraf. Itu se-Indonesia hanya ada dua, Ponorogo dengan sama? Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ya, kalau Ponorogo itu sektor unggulannya yang pertama adalah seni pertunjukan atau performing art.
Ya. Ya, yang kedua adalah kriya, kerajinan, kan seperti itu. Ya, kemudian di sini ada fashion, dan yang keempat adalah kuliner. Kalau hitung kemarin sebagai sektor unggulannya adalah kuliner. Kalau Ponorogo punya 4 unggulan. Baik, baik. Kuliner salah satunya ya Pak ya. Nah, ya jadi kota Ini kalau kreatif, kita bicara kota kuliner juga kreatif luar biasa nih. Indonesia. Makan itu luar biasa buat kita. Nah, kalau di Ponorogo itu panjenengan tidak cukup sehari untuk menikmati Ponorogo, kuliner Ponorogo. Plan of stay panjenengan di Ponorogo itu minimal harus seminggu baru bisa merasakan Ponorogo yang sebenarnya tinggal di Ponorogo. Baik, Ya. Pak Yuda, jangan bikin kita penasaran Pak, karena kulinernya Pak. Iya. Baik, kita break dulu ya Pak ya. Mohon maaf nih, kita Iya, break dulu. monggo. Ya, dan nanti kita Iya, lanjut monggo. lagi. Baik, pemirsa Madu TV Nusantara, yang jelas kita nanti akan lanjut lagi. Dan saya penasaran sebetulnya, kalau tadi beliau menyampaikan bahwa untuk hari jadi Ponorogo itu sebetulnya jatuh di tanggal 11 Agustus. Nah ini nanti puncak dari jadi agendanya apa? Seperti itu ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi dari Madu TV Nusantara.